Shalom, salam damai sejahtera untuk umat-umat Tuhan yang diberkati. Kembali lagi bersama dengan kami, tim diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 yang dipersembahkan oleh Departemen Sekolah Sabat dan juga Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur. Dan pada saat ini, judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Mengembalikan. Dan pada saat ini saya bersama dengan ketiga narasumber yang juga akan memberikan pemaparan, bahan pemikiran, pendapat dan juga pandangan, bukan hanya dari pelajaran Sekolah Sabat tetapi juga dari firman Tuhan. Dan tentunya ini akan menambah wawasan dan ilmu kerohanian kita pada saat ini. Bersama dengan saya di studio ada Pendeta Franklin Satori. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Beliau adalah gembala Jemaat di Dharma Husada Indah Surabaya. Lalu di sebelah saya ada Pendeta Muda Hendy Kawela. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Beliau adalah gembala jemaat di Eklesia Surabaya. Dan bersama juga dengan kita ada Pendeta Victor Sinuhaji. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pendeta Panca. Beliau adalah Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan Conference Jawa Kawasan Timur. Sebelum nanti Pendeta Franklin akan memimpin kita dalam doa, saya akan terlebih dahulu membacakan ayat inti kita dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pendeta Franklin Satori akan memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kembali kami boleh mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami. Mampukan kami bukan hanya untuk sebagai pelajar, tetapi juga sebagai pelaku firman Tuhan yang akan kami bahas pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, beserta dengan kami semua, beserta dengan para pemirsa di rumah, sehingga lebih hari kami akan lebih dekat dibawa kepada Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, mari kita bersama-sama membuka buku pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-10 dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mengembalikan. Mengembalikan. Ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan kita, baik itu secara jasmani kita menjalani hidup di dunia ini maupun secara rohani. Dan tentunya ini menjadi satu inspirasi bagi kita, apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita, apa yang sudah dilakukan mungkin oleh tokoh-tokoh yang ada di dunia, atau mungkin apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab ketika mereka masih hidup, menjalani kehidupan sampai kepada akhir daripada kematian. Pendeta Hendy Kawela, ya, ini pendeta muda yang penuh dengan semangat. Saya ingin bertanya kepada pendeta, kira-kira semua orang pasti akan melalui kematian, ya? Ya, betul sekali. Nah, apa yang menyebabkan biasanya orang-orang itu menjelang masa tua itu menjadi khawatir? Ada kalanya, aduh takut nih anak-anak belum ada yang menikah. Mungkin takut juga belum punya rumah. Oh, takut belum punya apa-apa menjelang pensiun di masa tua misalnya. Kira-kira apa yang menyebabkan rasa takut itu? Baik. Pada dasarnya ketika orang itu ketika lahir terus dibesarkan dan sampai pada masa tua, kecenderungan yang terjadi adalah dia mulai merasa takut, merasa cemas, yang diantara beberapa faktor yang mempengaruhi orang itu merasa cemas, diantaranya mati terlalu cepat. Dia pasti berpikir, wah saya belum lakukan ini, saya belum buat ini, rumah tangga saya belum diurus dengan baik dan sebagainya, sehingga timbullah rasa takut mati terlalu cepat. Nah, mati terlalu cepat ini dikaitkan dengan semua orang yang ada di dalam kehidupan kita semua, sehingga merasa khawatir dengan rasa mati terlalu cepat. Dan yang kedua adalah hidup terlalu lama. Kadang-kadang juga kalau seseorang itu hidup terlalu lama sampai menjadi masa tua, kadang-kadang bukan lagi dia tidak sanggup lagi mengurus dirinya sendiri, sehingga anak-anak atau pembantu atau orang lain yang dapat mengurus
mengurus dia. Dan yang ketiga adalah bencana penyakit. Di mana-mana terjadi bencana penyakit sehingga mengakibatkan orang merasa khawatir, takut dan sebagainya. Kita baru melalui saja dengan penyakit virus corona yang merajalela sehingga mengakibatkan banyak orang mati. Nah, pelajaran sekolah sahabat mengingatkan kepada kita bahwa, menginformasikan kepada kita bahwa semua ini, rasa takut ini berasal daripada si iblis. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, jika kita tidak mengandalkan Tuhan, mengimani Tuhan, maka rasa takut itu datang pada kita, menghampiri kita. Iblis dia menggunakan kesempatan ini untuk membuat kita seakan-akan jauh daripada Tuhan. Itulah sebabnya dalam pelajaran sekolah sahabat mengatakan kepada kita bahwa harus lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar rasa takut itu dihilangkan dalam kehidupan kita. Ketika usia produktif menjadi tua, kita lebih banyak lagi berserah kepada Tuhan. Oke, jadi menarik ini ya, Pendeta Andy ya. Jadi kekhawatiran orang itu mati terlalu cepat. Iya, betul ya. Jadi lalu terlalu lama hidup takut juga. Saya punya pengalaman, Pendeta Franklin. Saya bertemu dengan saya punya salah satu anggota jemaat. Begitu saya kunjungi, Pak Pendeta doakan saya semoga segera mati. Ini menarik ini. Gimana Pendeta Franklin menanggapi ini? Jadi itu kekhawatiran rupanya ya. Jadi hidup terlalu lama khawatir, hidup terlalu mati terlalu cepat juga khawatir. Tapi yang ketiga tadi menarik apa Pendeta Edi? Yang ketiga adalah bencana penyakit. Ini penyakit. Jadi gimana Pendeta Franklin menanggapi ini? Ya, memang menarik pelajaran sekolah sahabat kita kalau kita pelajari ya. Berhubungan dengan penatalayanan ketika detik-detik kita akan tutup usia, kira-kira seperti itu ya. Waktu saya mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini, saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika masih menjadi pendeta muda. Waktu itu ada seminar dari divisi. Saya ingat benar nama pendeta ini yaitu Pendeta Sumagaisai ya. Saya lupa nama depannya, tapi Sumagaisai. Bagi saya pribadi dia adalah pendeta pertama yang sampai di telinga saya dia membicarakan kepada orang-orang tua khususnya yang berumur, yang sudah lanjut usia, untuk membuat surat wasiat. Dan jangan pernah takut untuk membuat surat wasiat. Karena surat wasiat itu bukan berarti kita akan segera mati atau kita besoknya akan mati, tapi itu harus dipersiapkan, dilakukan, dibuat sedini mungkin. Nah, itu yang saya dapatkan ketika saya belajar sekolah sahabat. Saya teringat itu kepada Pendeta Sumagaisai. Jadi bagi saya Pendeta Panca, kematian adalah hal yang pasti terjadi ya. saat ini. Tetapi bagaimana kita mempersiapkannya dalam skop penatalayanan. Nah, inilah yang menurut saya kita perlu terangkan, kita perlu aplikasikan kepada umat-umat Tuhan yang ada saat ini. Oke, baik. Pendeta Sinu Haji, ini tadi disampaikan bahwa semua rasa takut itu dari iblis ya. Ya. Menurut kutipan dalam Testimonies for the Church jilid 1 halaman 424, apakah betul kalau kekhawatiran itu di masa tua, nanti tidak punya rumah, anak-anak belum seperti ini, saya belum mencapai sesuatu? Apakah itu memang semuanya itu memang dari iblis, atau mungkin ada juga itu dari pikiran kita? Bagaimana pendeta menanggapi ini? Ini yang ditanyakan masalah kekhawatiran ya. Kekhawatiran, Oke. ya, betul. Tentunya kita banyak tahu kalau kita membaca dalam Matius 6 juga hal kekhawatirannya. Tidak ada manusia yang tidak khawatir mungkin akan kehidupannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Berarti kalau kita khawatir, betul yang pelajaran kita katakan itu berasal daripada setan. Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kenapa kita khawatir akan hidup kita, akan makanan kita, akan pakaian kita, akan rumah kita semuanya? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi seorang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir. Dia serahkan kepada Tuhan, tentunya dengan melakukan, menuruti apa juga yang Tuhan katakan. Tidak hanya, wah mari kita percaya kepada Tuhan, jangan khawatir, tapi diam saja, tidak bikin apa-apa, tidak mau bekerja, tidak mempersiapkan masa depan. Itu tentunya tidak baik juga. Tetapi kita sudah melakukan semuanya itu dan kita serahkan kepada Tuhan untuk tidak khawatir.
karena Tuhan pasti akan menolong kita. Begitu Pendeta Panca. Oke, baik, terima kasih Pendeta Sinoaji. Ada tambahan mungkin dari Pendeta Andy? Saya tambahkan sedikit, ini melalui kutipan kita pada saat ini, yaitu Testimony for the Church jilid 1 halaman 424, yang dia katakan bahwa mereka harus mengesampingkan kecemasan dan beban dan mengisi waktu mereka sebagai mungkin dan menjadi matang untuk surga. Jadi isi kutipan ini menjelaskan kepada kita, memberitahukan bahwa kecemasan, ketakutan yang ada pada kita harus kita hilangkan dan kita mengisinya dengan kebenaran Tuhan, sehingga seisi surga bersukacita karena ada anak-anak Tuhan yang patuh dan taat padanya dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Memang betul bahwa semua rasa takut yang kita alami, saya juga pernah mengalami rasa takut secara pribadi, rasa takut dengan corona dan sebagainya, tapi ketika saya mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, maka rasa takut itu akan hilang. Itulah sebabnya kutipan ini menjelaskan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa mari kita sampingkan kecemasan dan ketakutan dan beban yang ada dalam hidup kita, karena kita punya Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita sebagaimana burung pipit dipelihara, maka kita juga dipelihara oleh Tuhan dengan baik. Oke, baik. Jadi ini bagus sekali di dalam kutipannya ya. Bagaimana kita harus mengesampingkan kecemasan. Dan ini tadi kalau caranya bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Sinoaji, kita harus lebih banyak mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan kutipan yang tadi sudah dibacakan oleh Pendeta Andy, kita harus mengisi waktu sebahagia mungkin. Wah, ini berarti kalau kita bahagia, menikmati hidup, maka kita akan terhindar daripada kecemasan-kecemasan dan juga kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, sekarang Pendeta Andy, bagaimana caranya supaya tidak khawatir ya di masa tua? Apa yang harus dilakukan? Apakah bisa misalnya, saya nanti supaya saya nanti habis sesudah pensiun saya ada rumah, ya mulailah mencicil rumah dari sekarang, ya kan? Atau bagaimana? Kira-kira itu bagaimana menurut Pendeta ini? Baik, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke hari Minggu ini yang menceritakan tentang orang kaya yang bodoh ini, pada dasarnya ketika Tuhan memberikan satu perumpamaan dalam buku Lukas 12 ayat 16 sampai 21 tentang orang kaya yang bodoh. Ayat yang ke-16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk tahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan apa yang mengumpulkan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kesan daripada pelajaran ini melalui ilustrasi daripada orang kaya yang bodoh ini yang lebih mementingkan kehidupan pribadinya daripada Tuhan. Nah, memang pelajaran ini kalau kita lihat di dalam hari Minggu ini, memang seorang dapat berpendapat bahwa ini adalah kisah Yesus ceritakan tentang hal yang tidak boleh dilakukan pada masa pensiun. Yaitu apa? Dalam ayatnya yang ke-19, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini yang tidak boleh kita lakukan di masa tua. Walaupun hidup di masa tua, kita tetap produktif untuk bekerja. Di masa tua kita tetap beraktivitas seperti semulanya, seperti biasanya. Sehingga dalam hidup kita ini terjadi, kita tetap bekerja dan tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, dalam pelajaran ini tidak ada indikasi dalam perumpamaan bahwa orang kaya ini mungkin dia malas atau tidak jujur, tapi masalahnya adalah bagaimana dia menggunakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Karena kita tidak tahu hari kematian kita harus siap menghadapinya dengan hidup sesuai kehendak Allah. Nah, kita tidak tahu masa hidup kita ini sampai kapan. Kita tidak tahu
kita hidup sampai berapa lama. Nah, itulah sebabnya selama masih hidup kita menggunakan waktu hari hidup ini boleh kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang produktif, dan ketika kita mengisinya maka juga di situ ada satu hal yang membuat kita menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan dan lebih setia kepada Tuhan. Oke, baik. Jadi saya catat tetap kita produktif sampai masa tua. Ya. Dan terlebih lagi di masa tua pun juga harus lebih produktif, dapat tubuh sehat yang bugar ya. Jadi kita pun juga harus lebih bersemangat. Jadi kita juga harus bisa menyimpan pelajaran sekolah sahabat kita ya, menyimpan untuk bekal di masa tua kita, sehingga masa tua kita pun juga tidak penuh dengan kekhawatiran pada akhirnya ya. Jadi kekhawatiran itu memang bukan pada waktu mati masa tua, tetapi memang dipupuk dari masa muda. Wah, nanti apa yang terjadi dengan anak-anak saya ini, bagaimana nasibnya dan lain sebagainya. Nah, ini saya ke Pendeta Sinu Haji ini ya. Jadi menurut pendeta bagaimana ini? Jadi kadang-kadang ada sepertinya cepat sekali berlalu ya waktu ini. Pendeta Sinu Haji sekarang anaknya sudah bekerja ya. Usia berapa sekarang pendeta? 23. Cepat berlalu nggak rasanya pendeta? Ya, betul. Ya, sepertinya dulu masih kecil, tiba-tiba sudah SMP, tiba-tiba sudah SMA, tiba-tiba sudah kuliah, sekarang sudah bekerja. Rasanya waktu itu seperti cepat berlalu, dan apa yang terjadi itu pun juga tidak bisa kita kembalikan ya. Kira-kira pendeta, apa yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita ya, selain mungkin warisan ya, atau mungkin ada warisan khusus yang Pendeta Sunaji ingin bagikan untuk kita ya, informasi khususnya juga kepada anak-anak. Silakan Pendeta. Oke, Pendeta Panta, terima kasih. Bapak Ibu, saudara semua, tadi sudah disampaikan bahwa hidup ini begitu cepat. Tapi yang perlu kita tahu dan yakini bahwa kita hadir dan datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan kalaupun kita nanti meninggal, Alkitab pun katakan tidak membawa apa-apa. Dan saya yakin bahwa bila mana seorang kepala keluarga meninggal, mungkin harta yang dia tinggalkan ada 10 miliar. Tidak mungkin anak dan istrinya menguangkan itu hartanya dan masukkan semua ke peti 10 miliar. Tidak mungkin. Paling dibeli jas, kasih sepatu, yang penting agak mahal sedikit, ya sudah. Ya mungkin 100 juta habis. Hanya itu yang dibawa. Sisanya kemana? Kan tinggal. Pelajaran kita mengatakan yang ditinggalkan itu apa yang dibuat. Di dalam penata layanan, kalau selama kita hidup kita mengembalikan persepuluhan, persembahan, membantu pekerjaan Tuhan, itu betul. Tapi masih itu penata layanan yang sederhana atau yang normal. Tetapi advance stewardship adalah dia menyisihkan dananya pada waktu dia nanti meninggal dunia atau memberikan warisan. Ada istilahnya trust services ya. Jadi begini, bila mana ada seorang umat Tuhan, ya tentunya dia tahu bahwa dia akan meninggal. Semua kita tahu kita akan meninggal. Dan dia sudah hitung-hitung hartanya. Oh, ternyata anak saya ada 2 atau 3. Ya, saya sudah sekolahkan mereka, saya sudah siapkan rumah bagi mereka. Ternyata harta saya ini banyak Tuhan kasih. Tidak akan saya tinggalkan semua hanya untuk anak-anak saya. Tapi saya juga harus mengingat pekerjaan Tuhan. Sehingga setelah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, tentunya kebutuhan yang layak, kalau dikatakan kemauan, saya yakin tidak ada. Seandainya seorang orang kaya meninggal, hartanya ratusan miliar atau triliunan, tidak akan pernah anak ini cuma merasa cukup, pasti kurang. Tetapi cukup dalam arti kita sebagai umat Tuhan, sisanya akan dibuat warisan. Tentunya secara hukum, seperti kita di Indonesia mungkin ke notaris, dia akan katakan bahwa tanah di sini atau tabungan sekian atau rumah ini akan saya serahkan ke gereja. Saya serahkan ke gereja. Jadi inilah yang dikatakan penata layanan itu, dia tidak hanya memikirkan selama dia hidup, tapi dia memikirkan kalaupun dia nanti tidak hidup lagi. Dia tidak hanya memikirkan berkat itu selama dia bisa pegang atau miliki, tapi dia memikirkan kalaupun nanti hartanya itu bukan miliknya lagi. Artinya kalau kita sudah mati kan nggak mungkin lagi milik kita. Jadi inilah yang kita perlu pikirkan
bahwa hidup kita ini ya bisa lama, bisa tidak. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan berkat yang berlebih kepada kita dalam arti sebagai umat Tuhan, jangan kita lupa untuk menyisakannya untuk pekerjaan Tuhan sebagai sebuah warisan. Ini mungkin percakapannya. Oke, baik, terima kasih Pendeta Sunaji, sangat jelas sekali ya. Seorang penginjil terkenal juga berkata, Billy Graham, dia menyampaikan bahwa hidup itu begitu singkat. Mau itu 20 tahun, meninggal, 30 tahun, meninggal. Bahkan yang meninggal di usia 60, 70, 80 tahun pun dia akan menyampaikan bahwa hidup itu begitu singkat. Ya. Nah, itu artinya adalah warisan apa yang bisa kita berikan bukan hanya kepada anak-anak kita, tapi juga mungkin untuk gereja ya, pendeta, untuk membantu pekerjaan Tuhan, membantu para pelayanan pekerjaan Tuhan, dan ini juga bisa menjadi satu motivasi bagi kita bahwa inilah kita diajarkan untuk tidak mementingkan diri kita. Tadi saya catat bahwa ketika kita mati, kita tidak bawa apa-apa, karena ketika kita menjalani awal kehidupan juga kita dalam keadaan tidak membawa apa-apa ya. Satu kali Pendeta Sunaji, saya punya sahabat suami istri, lalu mereka ikut yang namanya asuransi kematian. Lalu bilang begini suaminya, sekarang saya sudah tenang, kalau saya mati sekian miliar ini untuk anak dan istri saya. Gitu Pendeta. Pendeta menanggapi itu gimana Pendeta? Ya, wajar saja ya. Saya pikir manusia wajar karena memikirkan kalau seandainya kepala keluarga meninggal, tidak bekerja, lalu disiapkan asuransi, dia merasa akan tenang dengan asuransi yang disediakan oleh oleh suaminya kah atau oleh kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga. Tetapi kalau kita bagaimana menanggapi itu bagus bahwa kepala keluarga menyiapkan kepada keluarganya bila mana suatu hari kelak dia tidak ada. Itu kan bagus. Itu yang saya katakan tadi ya, sebagai manusia, sebagai profesional dia bagus, dia merencanakan untuk keluarganya. Tetapi pelajaran kita ini ya saya harus tegaskan, ya tidak hanya kita tidak diajarkan hanya memikirkan untuk keluarga kita. Karena berkat-berkat yang Tuhan berikan itu kita juga harus memikirkan selain daripada keluarga kita. Jelas diulangi dan saya ulangi tadi, pertama adalah kita harus memikirkan keluarga kita, istri dan anak-anak, itu dulu ya. Nah, ini lepas daripada persembahan yang kita pelajari. Tetapi sebagai wasiat atau warisan yang kita akan berikan itu adalah kita dulu siapkan untuk anak-anak kita dan istri kita. Nah, bila mana ada nanti yang bisa dibagikan. Ya termasuk kalau nanti ada asuransi yang besar ya ingat juga untuk pekerjaan Tuhan, kan begitu kan? Oke, baik. Terima kasih. Jadi menjelang hari kematian yang tentunya tidak bisa kita tebak kapan, karena kematian ini merupakan sesuatu yang tidak pasti waktunya, tapi pasti matinya. Ya, jadi dan ini waktunya begitu singkat seperti ungkapan dari penginjil terkenal Billy Graham. Dan kira-kira apa yang bisa diisi dengan kehidupan kita supaya kehidupan kita bisa jadi bermanfaat, Pendeta Franklin? Boleh kasih tambahan sedikit? Ya, saya tertarik. Saya juga pernah mendengar anggota berbicara ya. Saya ada di situ. Dia bilang begini, wis tala urip iku gak mati iku gak nggo apa-apa. Ya itu bahasa Jawa ya. Mati itu gak apa-apa. Lalu temannya nimpali, ya iya kon mati gak nggo apa-apa, soalnya kon urip gak duwe apa-apa. Soalnya kamu hidup gak punya apa-apa. Jadi saya waktu itu saya dengar-dengar, ya betul juga ya, dia mati gak apa-apa karena hidup gak punya apa-apa. Jadi dan satu lagi saya garis bawahi di pelajaran sekolah sahabat ini, memang benar hidup itu sangat singkat ya, sangat singkat. Pendeta Sunaji ini guru saya dan Pendeta Panca di Selapur ya. Kita masih lihat anaknya kecil di bayi waktu itu ya. Michelle masih kecil. Sekarang saya bertemu dengan Michelle, anak pertama, dia bilang begini ke saya. Waktu saya di Selapur, saya juga mengajar di Selapur, dia katakan, "Sir, sekarang muter ya. Dulu Sir diajar sama Papa, sekarang Sir ngajar aku." Jadi memang sangat singkat, hidup ini sangat singkat. Jadi apa yang kita akan tinggalkan, seperti Pendeta Panca tadi pertanyakan kepada kita semua. Lalu bagaimana kita mengisinya? Saya pikir dalam skop penatalayan ini ya sesuai dengan
kalimat penata layanan itu ya, menata, mengatur. Kapan mengaturnya? Ya sekarang. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengatur. Bahkan sekolah sahabat kita mengajak untuk melihat ke depan. Bahkan jauh ke depan lagi ya, jauh ke depan lagi. Kita mengatur bukan hanya untuk hari ini harus diatur. Ya syukur-syukur ada berkat, pasti ada ya, bukan syukur-syukur ada, pasti ada berkat itu, kita atur sedemikian rupa. Kenapa? Karena anak-anak kita akan melihat bagaimana papanya, mamanya mengatur di rumah tangga, dalam hal aset juga. Dan seperti tadi sudah disebutkan oleh Pendeta Sinu Haji, jangan hanya mengingat untuk mengatur untuk anak-anak, warisan harta ini segala macam, tapi ingatkan anak-anak ada gereja, ada orang-orang yang juga perlu mendapatkan bantuan. Di luar sana tentu ada banyak anggota-anggota jemaat kita yang diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, memiliki berkat finansial yang kalau orang Manado bilang tak tambung-tambung, tak buang-buang. Jangan lupa ada di situ berkat bukan hanya untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu, tapi itu untuk gereja, untuk masyarakat, sehingga kita menjadi seorang penata layan yang benar-benar bukan hanya hidup untuk hari ini, tapi kita memikirkan sampai masa kekekalan. Oke, baik. Jadi yang terpenting adalah bukan hanya mewarisi aset, harta, tetapi juga yang terpenting adalah mewarisi tabiat atau iman kepada anak-anak kita. Ya, oke, baik. Saya kembali lagi ke Pendeta Sinu Haji. Di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10, Pendeta, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Wah, tentunya kita mengaminkan ini. Nah, kira-kira Pendeta Sinu Haji, salahkah orang ingin jadi kaya? Ya, kira-kira bagaimana, Pendeta? Oke. Terima kasih, Pendeta Panca. Kita tahu, kita mengerti bahwa kitab suci tidak pernah menyalahkan atau mengutuk orang kaya. Walaupun ada yang mengatakan lebih susah orang kaya masuk ke surga daripada unta masuk lubang jarum gitu ya. Tapi yang masalah bukan kekayaannya sebenarnya, tetapi seperti sahabat yang lalu, ketamakan atau karena dia sudah kaya dan menyombongkan dirinya. Jadi apakah seorang itu kalau dia kaya, kemudian dia bekerja dan memiliki harta banyak, salah? Tidak. Alkitab tadi dikatakan lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Artinya kalau melimpah itu tidak hanya penuh, itu tumpah. Kan begitu kan? Tidak salah. Umat-umat Tuhan kaya, berlebihan, itu tidak salah. Artinya Tuhan pasti punya rencana untuk itu. Itu yang kita perlu tahu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan berkat yang banyak, tadi di awal saya katakan, anak-anak kita sudah terpenuhi kebutuhannya, istri kita sudah terpenuhi kebutuhannya. Setelah itu kita harus berkat yang limpah itu, kita harus juga memikirkan kepada yang lebih luas, yaitu kepada pekerjaan Tuhan. Jadi begitulah. Jadi makanya ada pengaturan keuangan. Selama seorang itu hidup, dia sudah mempersiapkan keuangannya, menata keuangannya, menata berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepadanya. Jadi pada waktu dia hidup, dia sudah atur. Kemudian pada waktu pun dia nanti meninggal, harta yang ditinggalkan itu pun sudah diatur. Banyak Bapak Ibu sekalian, setelah orang tua meninggal, apa yang terjadi? Anak-anak berkelahi kan? Hanya untuk mendapatkan warisan. Betul. Kalau kami di kampung kami di Tanah Karo atau Medan sana, satu masuk penjara, satu masuk kubur gara-gara warisan. Itu salah orang tua. Jadi orang tua harus membuat sikap yang benar dan mengajarkan kepada anak-anak juga untuk tidak tamak. Bahwa ini berkat Tuhan, kami syukuri, tapi ingat juga bahwa diajarkan kepada anak-anak kita untuk berkat yang dipercayakan itu jangan lupa untuk dibagikan kepada apa? Pekerjaan Tuhan. Jadi pelajaran kita mengatakan bahwa merencanakan ke depan untuk apa yang akan terjadi pada harta Anda di saat bukan lagi milik Anda. Artinya kalau kita sudah mati, itu kan bukan milik kita. Apa yang akan terjadi? Anak-anak saya nanti ribut enggak ini? Berkelahi enggak ini? Kita harus siapkan. Jadi itulah umat Tuhan bahwa uang itu, harta itu sudah kita tata, milik Tuhan sudah disisihkan, dan kalau kita nanti meninggal itu dikatakan kita juga sudah siapkan yang mana yang menjadi bahagian daripada umat Tuhan. Tadi dijabarkan untuk apa saja itu semuanya. Itu mungkin saya bisa tambahkan. Iya, terima kasih Pendeta Sinu Haji.
tak tambung-tambung kalau tadi bahasa Manado ya. Sampai tumpah-tumpah ya. Oke, jadi pelajaran kita ini memang mendukung apa yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa Tuhan tuh sebenarnya akan membuat kita berlimpah-limpah, bahkan lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai dengan melimpah-limpah, tak tumpah-tumpah, nah, tak tambung-tambung ya. Ya, ini dia. Jadi itu artinya adalah bahwa tidak salah kita menjadi umat Tuhan kalau kita kaya. Tetapi yang salah adalah untuk mengejar kekayaan itulah kadang-kadang banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Misalnya saja kita berlaku curang, kita berlaku tidak jujur, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Nah, disitulah sebenarnya banyak hal yang salah ketika kita mendapatkan kekayaan. Tadi saya catat apa yang disampaikan Pendeta Sino Haji, dan tentunya sudah disampaikan juga oleh Pendeta Franklin bahwa untuk memberikan wasiat itu sangat perlu ternyata ya, artinya supaya benar-benar memang tadi saya lihat satu masuk penjara, satu masuk kubur karena rebutan, dibunuh, yang satu mati, yang satu masuk penjara. Hartanya itu lah buat siapa akhirnya kan. Jadi ini memang jangan sampai harta itu bukan menjadi satu sukacita, tapi malah menjadi duka cita di dalam keluarga, malah berebut harta ya, seperti itu. Nah, kira-kira Pendeta Franklin, bagaimana seharusnya cara kita menangani kita punya uang seperti apa yang Alkitab sudah sampaikan? Lalu bagaimana sebenarnya kita menjadi seorang penata layanan yang baik? Silakan Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Panca. Saya coba menjelaskan dengan 2 ayat ya. Ayat yang pertama saya ambil dari 1 Timotius 6 ayat 10. Mungkin kita tahu bersama ayat itu ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, luar biasa ini Alkitab menggunakan kata memburu uang, bukan mencari uang, ini sudah memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini ayat pertama yang ingin saya bacakan. Lalu yang kedua, saya coba buka dari 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18 tuliskan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tentu seperti yang sudah dijabarkan oleh hamba-hamba Tuhan tadi, bahwa menjadi kaya itu tidak salah memang. Tetapi ketika motif kita, ketika kerinduan kita adalah hanya cari uang yang kelihatan oleh mata, cari uang sampai memburu dan menghalalkan segala cara, lalu melukai iman dan mengorbankan hal-hal yang lain, kita menjadi salah. Kenapa? Karena kita lupa bahwa yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Apa itu yang tidak kelihatan? Tentu yang tidak kelihatan kita tahu bersama, itu adalah iman, itu adalah firman Tuhan yang mungkin hari ini kita anggap daripada kita ke gereja, daripada kita nggak sekolah, mendingan kita sekolah aja hari Sabat, berpesta pora, menyenangkan jasmani, yang kelihatan saja yang kita lakukan. Kita tidak melakukan hal-hal yang tidak kelihatan, seperti iman itu sendiri ya. Membagi-bagikan berkat kepada orang-orang susah, orang-orang miskin, ngapain? Mendingan saya bayar cicilan mobil saya, ataupun saya bayar ini dan itu. Nah, kita berpikir kepada yang kelihatan saja. Kita lupa yang tidak kelihatan ini. Hal-hal yang harusnya menjadi concern bagi umat-umat Tuhan. Sehingga Ellen White menuliskan begini. Saya baca dari buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 154. Saya melihat, Nyonya White katakan, bahwa banyak orang menahan diri dari membuat sesuatu sementara mereka hidup, mendiamkan hati nurani. Mereka hampir tidak berani menjalankan iman dan kepercayaan kepada Tuhan untuk memberikan apapun selama hidup. Karena hanya berpikir untuk dirinya sendiri, hanya berpikir untuk uang, hanya berpikir untuk, maaf kata, anak dan keluarga saja, ya, saja. Sehingga mereka lupa untuk memikirkan hal-hal yang jauh lebih tinggi
daripada hanya memikirkan uang saja, Pendeta Panca. Jadi bagi saya pribadi, singkatnya adalah apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini adalah yes, kita perlu memperhatikan hal-hal yang kelihatan oleh mata. Kita perlu bekerja, kita perlu mencari uang tentunya. Tetapi ingat, hidup kita tidak berhenti di situ saja. Ada hal-hal yang tidak kelihatan, yang jauh lebih kekal dan yang jauh lebih bermanfaat untuk kita pikirkan dan lakukan, untuk kita ambil banyak waktu ketimbang memikirkan hal-hal yang kelihatan saja. Oke, baik. Pendeta Franklin, terima kasih. Pendeta Sunuaji, mungkin ada tambahan. Bagaimana sebenarnya kita menjadi seorang penata layanan yang baik? Gimana, Pendeta? Ya, seperti dari awal kita sudah bicarakan tadi bahwa penata layanan yang baik itu dia mempunyai rencana pada waktu dia hidup dan apa yang dia sudah siapkan setelah dia mati, kan begitu kan? Jadi tidak hanya untuk hidup. Kalau hanya untuk hidup kan dia memikirkan hanya untuk sekarang, untuk keluarganya. Tetapi harta yang ditinggalkan itu apa yang dia sudah siapkan, apa yang dia sudah rencanakan, itulah penata yang baik yang pelajaran kita katakan. Bahkan dikatakan bagaimana perencanaan menghadapi kematian. Kita tidak tahu kapan kita mati, sudah dibahas depan tadi. Tapi sebagai seorang penata layan, dia sudah mempersiapkan semuanya itu untuk tentunya apa yang dia sudah terima. Karena kita ini berbicara tentang apa yang Tuhan berikan, apa yang dia telah terima itu untuk bisa dipersiapkan bagi pekerjaan Tuhan yang akan datang, atau untuk apa yang dikembalikan kepada Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kita tahu setan pasti tidak suka untuk itu, makanya dia memberikan kepada kita gambaran-gambaran, rayuan-rayuan untuk memperkaya diri, untuk menikmati, untuk hidup hedon seperti itu ya. Membeli barang-barang yang mahal-mahal, beli iPhone berapa sekarang, 14 ya, harganya 25-30 juta, tapi cuma untuk WA sama SMS saja. Hanya supaya orang melihat selfie, itu tidak gunanya. Tapi bagaimana kita memiliki harta, benda yang cukup untuk kita, tapi selebihnya bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, baik. Pendeta Endi ini masih berjiwa muda ini. Bagaimana Pendeta Endi menjadi penata layanan yang baik di usia muda? Tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Sino Haji dan juga Pendeta Franklin Satori, menjadi seorang penata layanan yang baik. Pendeta Endi, gimana Pendeta? Baik, terima kasih Pendeta Panca. Masih usia muda, pasti kita memikirkan dulu hal-hal yang perlu kita lakukan untuk jangka ke depan. Dan sebagai penata layanan yang baik di masa muda, kita harus memprioritaskan yang terutama yang menjadi bagian miliknya Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi ketika kita mendapatkan pekerjaan sebagai orang muda, ketika bekerja, ingat bahwa kita memuliakan Tuhan dengan hasil pertama kita, dengan cara mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, mengembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan hal yang penting bagi seorang muda di dalam penata layanan adalah ingatlah bahwa ada hal yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu menyembah Dia, beribadah kepadanya, memuliakan namanya, dan mengembalikan perpuluhan yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih. Oke, jadi dua hal tadi disampaikan oleh Pendeta Endi ya. Yang pertama, bagaimana tetap produktif sampai masa tua, tadi yang pertama. Terus yang sekarang, bagaimana kita tetap mencari Tuhan walaupun kita di usia muda, walaupun kita sedang masa produktif, usia 20-30 itu masa-masa produktif. 20 mungkin masih meniti pendidikan, 30 ke 40 ini sudah 30 sampai usia 50 itulah masa produktif kita bekerja, sedang naik pangkat, sedang masa promosi dan lain sebagainya. Bagaimana tetap kita mencari Tuhan ya. Saya tambahkan juga untuk Pendeta Endi, silakan. mencari pasangan yang mencari pasangan. itu juga harus kita pikirkan ini. Iya, betul. Jadi pemirsa, Pendeta Endi ini belum menikah ya. Kami semua sudah menikah dan sudah punya anak. Jadi Pendeta Endi harus segera menikah. Apakah Pendeta Endi takut atau ada yang dikhawatirkan kenapa tidak menikah? Oke, baik.
Terima kasih Pendeta Franklin pesan nih untuk Pendeta Andy ya. Langsung ini ya, to the point. Jadi kita sudah hampir masuk di penghujung pelajaran kita, dan mungkin ini saya akan ke Pendeta Franklin. Ini ada satu perikop yang menarik, yaitu warisan spiritual. Wah, ini dia. Silakan Pendeta, mungkin bisa diulas ya sedikit bagaimana mengenai warisan spiritual ini. Kita tahu bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu dalam Mazmur 24 ayat 1. Dia pemilik bumi serta segala isinya. Tetapi ada hal yang rohani yang mungkin bisa dibagikan kepada kita. Pendeta Franklin, silakan. Ya, terima kasih. Tadi teman-teman hamba-hamba Tuhan sudah menjelaskan ya dengan sangat baik juga bahwa harta jasmani atau berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus diatur sedemikian rupa, baik itu untuk rumah tangga kita, untuk anak-anak kita, untuk gereja juga harus ada porsi-porsi yang pas yang kita berikan. Saya mengambil dari tulisan hamba Tuhan Ellen White kembali dalam Counsel on Stewardship halaman 342, disebutkan, dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan, dan bertambah menjadi suatu harta yang kekal dan abadi. Artinya begini, kita tidak boleh lupa warisan spiritual itu tentu satu adalah firman Tuhan, itu adalah nasihat-nasihat yang kita berikan kepada generasi selanjutnya, baik itu anak-anak kita, baik itu generasi selanjutnya. Di gereja tentu ada beberapa generasi, seperti ada yang sudah tua, ada yang lebih muda, dan ada yang anak-anak. Kita bekali mereka dengan firman Tuhan, kita bekali mereka dengan nasihat-nasihat rohani ya. Saya percaya kita pendeta-pendeta yang lebih muda ini di sini juga mendapatkan siraman berkat-berkat rohani dari pendeta-pendeta senior kita, bukan? Ya. Yang memberikan nasihat, memberikan pengalaman mereka, kita terbangunkan. Lalu yang kedua, lebih penting daripada sekedar hanya firman yang kita bicarakan, itu juga warisan yang kita berikan adalah melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Dalam hal ini kita sedang belajar yaitu the action of giving, yaitu tindakan memberi. Jangan lupa ketika kita memberikan persepuluhan, ketika kita memberikan persembahan, anak-anak kita juga melihat. Anak-anak kita juga belajar dari situ. Ketika seorang pendeta ada dijalankan list pembangunan gereja, lalu seorang pendeta dia berikan pembangunan, saya percaya anggota-anggota itu pasti tergerak mereka. Ya, jangan sampai kita saya pernah melihat, maaf kata ya, semoga tidak di Jawa Timur ini. Dia membacakan promosi persembahan. Setelah dia bacakan promosi persembahan, ketika persembahan lewat di depan dia tidak memberikan. Saya waktu lihat itu juga agak tergelitik hati saya ya. Ya entah dia sudah memberikan atau belum, tetapi bagi saya pribadi alangkah baiknya ketika dia berikan promosi pembangunan ataupun promosi persembahan, dia juga memberi, sehingga bagus. Walaupun itu di mata manusia tentunya ya, kita tidak tahu hati seseorang, tetapi tindakan itu sangat mempengaruhi baik itu anak-anak kita, generasi yang selanjutnya. Itulah sebabnya ketika ditanyakan warisan spiritual ini adalah apa, saya menggarisbawahi dengan lebih singkat dua, yaitu firman, nasihat, kita utarakan terus dimanapun kita berada. Apalagi sebagai pendeta-pendeta tentunya kita akan berbicara terus di depan mimbar, bertemu dengan anggota. Tapi yang kedua yang jauh lebih penting daripada itu juga tindakan kita. Dalam hal ini the act of giving. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung ya, penghujung pelajaran Sekolah Sahabat kita, dan tentunya ada begitu banyak pandangan pribadi dari kita mengenai pelajaran Sekolah Sahabat kita. Ada juga mungkin pendapat ya, masukan ataupun mungkin ide-ide dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, karena tentunya ini sangat luas pelajaran kita tentang kehidupan kita saat ini dan juga tentang kehidupan kita di saat yang akan datang. Closing statement dari Pendeta Sino Haji, baru setelah itu Pendeta Andy dan juga Pendeta Franklin. 1 menit, silakan Pendeta, tentang pelajaran Sekolah Sahabat kita.
Kita bukan pemilik daripada apa yang ada pada kita. Kita hanya pengelola. Kelolalah itu semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam hal ini, apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, percayakan kepada kita, kembalikan lagi kepadanya sesuai dengan yang Dia perintahkan. Amin. Pendeta Andy, silakan. Ya, baik. Selama kita masih hidup di atas dunia ini, ada perlu yang harus kita lakukan ialah terus percaya kepada Tuhan dan menyembah Dia, dan teruslah berbuat baik ketika kita berada di atas dunia. Kita tidak tahu kapan kita mati, tetapi sebelum kita menuju ke situ, kita perlu melakukan kebaikan-kebaikan hati kepada banyak orang. Amin. Terima kasih. Pendeta Franklin? Ya, terima kasih Pendeta Panca. Ketika kita mengembalikan yang menjadi milik Allah yang dititipkan kepada kita, secara tidak langsung, kita bukan saja sudah memuliakan Tuhan, tetapi kita juga sedang memberikan warisan yang terbaik untuk generasi selanjutnya. Amin. Baik, Bapak Ibu, pemirsa yang berada di rumah, kita sudah mengakhiri pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-10 dengan judul Mengembalikan. Ya, dan tentunya sebelum nanti akan ditutup doa oleh Pendeta Victor Sinuhaji, ada beberapa kalimat dari firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Alkitab memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan dengan jujur. Jadi selama kita hidup, hiduplah dengan baik dan jujur. Yang berikutnya, harta kepunyaan kita saat ini itu adalah merupakan titipan Tuhan. Karena ketika kita lahir, kita tidak punya apa-apa, dan ketika kita mati, kita pun juga tidak membawa apa-apa. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Yang berikutnya, jangan lupa untuk mengantisipasi persediaan kita di masa yang akan datang, karena itu akan menentukan kehidupan kita dan juga keturunan kita. Selagi kita masih bisa bekerja, bekerjalah dengan baik dan jujur. Selagi kita bisa melayani, biarlah kita bisa melayani dengan baik dan jujur. Tuhan memberkati kita. Pendeta Victor Sinuhaji akan menutup kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Khalik pencipta kami, penebus kami dari dosa dan pemelihara kehidupan kami. Tuhanlah yang kami sembah, karena Tuhan pencipta dan juga Tuhan yang menyelamatkan kami. Dan kami mengakui bahwa Tuhanlah yang punya seluruh alam semesta ini, bahkan apa yang ada dalam kepemilikan masing-masing kami. Kami sudah mendapatkan nasihat firman Tuhan dalam diskusi dan juga banyak sekolah sahabat yang Tuhan telah berikan, supaya kami dapat mengelola setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dan mengembalikan kepada Tuhan sesuai dengan yang Tuhan ajarkan dan katakan. Kami mempersiapkan kehidupan kami di atas dunia ini untuk dapat dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, kiranya diskusi ini dapat menolong umat-umat Tuhan, semua pemirsa yang menyaksikan, dan kami pun akan dipersiapkan menjadi penantaran yang setia sampai nanti Tuhan datang. Terpujilah nama Tuhan. Mohon ampun dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa sekalian, demikianlah pembahasan pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ke-10. Terima kasih Pendeta Victor Sinuhaji. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Muda Andy Kawela. Terima kasih kembali. Terima kasih juga Pendeta Franklin Satori atas ide, masukan dan tambahannya dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Jika Anda merasa diberkati dengan tayangan ini, boleh membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, kerabat, saudara dimanapun berada. Akhir kata saya ucapkan Shalom untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.